semuanya, selamat datang di kelas Sosiologi. Salam kenal dari saya, Aryani Dina. Pada video kali ini, saya yang akan menemani teman-teman semua untuk mempelajari sejarah perkembangan sosiologi. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian dapat memahami latar belakang lahirnya sosiologi, mengenal tokoh-tokoh utama dalam sosiologi, mengaitkan teori sosiologi dengan kehidupan sehari-hari, dan juga agar dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Kita mulai dari pengertian sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi antar individu, dan juga struktur sosial. Kata sosiologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti teman atau masyarakat, dan dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Di sini akan saya tekankan lagi bahwa sosiologi bukan hanya tentang orang, tetapi hubungan, pola, dan sistem dalam masyarakat. Latar belakang perkembangan ini dimulai pada abad ke-18 sampai 19 yang merupakan perubahan besar revolusi industri, urbanisasi, dan juga perubahan politik. Pada kehancuran tatanan lama, menimbulkan kebutuhan memahami dinamika sosial baru. Kemudian keraguan terhadap tradisi memunculkan pemikiran rasional dan juga ilmiah. Mari kita berkenalan dengan bapak-bapak pendiri sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte. Beliau merupakan bapak sosiologi, pencetus istilah sosiologi itu sendiri. Kemudian ada Herbert Spencer. Beliau mengembangkan teori evolusi sosial dan masyarakat seperti organisme hidup. Kemudian ada Karl Marx. Beliau menganalisis konflik kelas sosial antara kaum bourgeois dan proletar. Selanjutnya ada Emil Durkheim. Beliau menekankan pentingnya solidaritas sosial dan fakta sosial. Dan terakhir ada Max Weber. Beliau mengkaji hubungan antara agama, ekonomi, dan juga tindakan sosial. Pembahasan selanjutnya positivisme dan pendekatan awal. Positivisme atau disebut juga Comte hanya pengetahuan yang bisa diuji secara empiris valid. Masyarakat bisa dianalisis seperti fenomena alam. Tujuannya menemukan hukum-hukum sosial. Ada teori-teori besar klasik seperti fungsionalisme dari Durkheim menyebutkan masyarakat sebagai sistem terintegrasi. Semua bagian punya fungsi. Ada teori konflik dari Marx menyebutkan ketegangan antara kelas penguasa dan tertindas sebagai penggerak perubahan sosial. Ada juga teori interaksionisme simbolik dari Simmel, kemudian Mead atau Blumer menyebutkan makna dibentuk lewat interaksi sehari-hari. Kita lanjut ke perkembangan abad ke-20. Dimulai dari struktural fungsionalisme dari Talcott Person sebagai lanjutan dari fungsionalisme Durkheim. Kemudian ada teori konflik modern yang berfokus pada kekuasaan dan juga dominasi budaya. Selanjutnya ada interaksionisme simbolik berkembang, yaitu peran identitas dan definisi situasi. Selanjutnya ada feminisme dan sosiologi gender, yaitu sebagai kritik terhadap bias patriarki dalam teori lama. Berikut berbagai pendekatan kontemporer. Ada pendekatan postmodernisme, yaitu keragaman narasi, skeptis terhadap kebenaran tunggal. Pendekatan sosiologi global atau desentralisasi merupakan masyarakat tidak lagi terbatasi negara. Ada pendekatan digital sosiologi, dampak dunia maya, media sosial, data besar terhadap hubungan sosial.
Dan juga ada pendekatan sosiologi lingkungan dan juga berkelanjutan. Kontribusi sosiologi pada kehidupan yaitu memahami ketimpangan sosial, merancang kebijakan publik, meningkatkan interaksi antar budaya, analisis organisasi, pendidikan keluarga dan media, dan terakhir mengkritisi norma dan memperjuangkan keadilan sosial. Ringkasan dari pembahasan kali ini, yang pertama, sosiologi lahir dari kebutuhan memahami perubahan sosial besar. Yang kedua, tokoh-tokoh utama punya pendekatan berbeda, seperti struktur, konflik, dan makna. Ketiga, teori terus berkembang mengikuti kompleksitas masyarakat modern. Dan terakhir, sosiologi relevan untuk memecah masalah nyata. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!